Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Ikuti jalan ini sejauh 6 mil, dan ada rumah tua di pintu masuk gang pertama. Ada sumur tua di halaman pertama rumah, dan ada formasi di dasar sumur. Han Li memimpin leluhur api es dan Lu Yuqing saat mereka mulai mencari formasi. Leluhur api es mendengarkan dengan penuh perhatian penjelasan Han Li, mengangguk dan menggelengkan kepalanya. Berdasarkan ingatannya di masa lalu, dia mencoba menentukan apakah formasi itu asli atau palsu. Mereka bertiga mulai berkeliaran di sekitar kota yang bising. Pada kenyataannya, area alun-alun Batu Putih tempat mereka bertiga berada tidaklah besar, tetapi area di dalam formasi ilusi itu tidak terukur. Mereka bertiga menggunakan sumur tua di pintu masuk gang sebagai titik awal, melewati toko anggur pendek dan rumah bordil. Setelah beberapa putaran, mereka tiba di halaman belakang sebuah kantor pemerintah. Setelah itu, mereka menginjak batu gilingan putih di halaman belakang kantor pemerintah, memanjat tembok halaman yang tingginya kurang dari 7 kaki, dan tiba di gang yang dalam tempat tinggal orang biasa. Setelah keluar dari gang, mereka bertiga melewati 7 jalan sebelum akhirnya tiba di depan sebuah akademi. Selama periode waktu ini, mata Lu Yuqing berangsur-angsur menjadi buram oleh orang-orang yang datang dan pergi di sekitarnya. Untungnya, dia diingatkan oleh Han Li menggunakan teknik kesadaran rahasia, jadi dia tidak jatuh ke dalam trans ini. Tampaknya ada seorang guru yang mengajar di akademi, dan suara anak-anak yang mengaji terdengar dari dalam. Itu jelas dan merdu, dan sangat berirama. Di luar gerbang akademi, ada pohon elem tua yang berumur lebih dari 100 tahun. Itu tidak terlalu tinggi, tetapi sangat tebal, dan terlihat setebal 4 orang yang memeluknya. Saat ini, Han Li dan yang lainnya sedang berdiri di bawah naungan pohon elem tua. Leluhur api es memandangi pohon elem tua, dan berkata dengan sedikit ketidakpastian, terakhir kali, pintu keluar dari formasi ilusi adalah kerangka monster liar. Ini sama sekali berbeda dari kali ini, jadi saya tidak sepenuhnya yakin. Han Li memandangi pohon elem tua dengan mata kebenaran, dan berkata perlahan, lintasan aliran energi spiritual di sini sangat berbeda dari yang kita temui sebelumnya. Saya merasa ini seharusnya menjadi tempat. Dengan itu, dia mengangkat tangannya, membentuk segel, dan memukul pohon elem tua itu. Pada saat ini, bola mata emas yang melayang di atas kepalanya sedikit bergetar. Gelombang riak emas menyebar darinya. Saat riak mencapai tubuh pohon elem tua, riak itu langsung menjadi lebih cerah. Di tengah cahaya keemasan, pusaran biru tinggi tiba-tiba muncul. Di dalam pusaran, samar-samar orang bisa melihat lorong panjang dan sempit memanjang ke belakang. Leluhur api es berjalan dan dengan hati-hati melihat sekeliling. Kemudian, dia mengangguk pada Han Li dan berkata, seharusnya tidak ada kesalahan. Situasi di dalam terowongan hampir persis sama dengan yang terakhir kali. Kalau begitu ayo pergi. Kita sudah membuang banyak waktu, kata Han Li. Dengan mengatakan itu, sebuah cahaya tiba-tiba melintas di atas kepalanya. Cahaya keemasan dari mata kebenaran tersebar dan menghilang ke dalam tubuhnya. Leluhur Ichi Flame berhenti sejenak. Kemudian, dia membungkukkan tubuhnya dan melangkah ke pusaran air biru, menuju lebih dalam ke terowongan. Lu Yuqing mengikuti dari belakang, dan Han Li adalah yang terakhir masuk. Sekitar 1/4 jam kemudian, gelombang aneh tiba-tiba bergemuruh di udara di atas alun-alun Batu Putih. Sosok Han Li dan dua lainnya jatuh dari langit. Setelah menstabilkan dirinya, leluhur api es melihat sekeliling, tetapi dia tidak bisa melihat Xiongsan. Han Li melihat ke arah istana dan perlahan berkata, tidak perlu mencarinya. Dia adalah master formasi dan mahir dalam hal itu. Dia juga memiliki pengalaman menghancurkan formasi sebelumnya, jadi dia pasti sudah keluar sebelumnya, saya.
Dia seharusnya sudah pergi ke aula sekarang. Dengan mengatakan itu, cahaya biru melintas di matanya, dan dia melihat ke tengah alun-alun lagi. Kabut di sana melonjak secara tidak normal, dan ada gelombang kekuatan spiritual yang kacau datang darinya. Jelas bahwa Sue Han juga memasuki formasi ilusi. Han Li menarik pandangannya dan berkata kepada leluhur api es, "Ayo pergi." Sementara Sue Han terjebak dalam formasi, bawa aku ke tempat di mana teknik bintang siklus surgawi besar disimpan. Leluhur api es mengangguk dan memimpin ke arah 3 aula. Yang di tengah 3 aula adalah yang paling dekat dengan Han Li dan 2 lainnya. Itu adalah aula dengan atap ganda, dan jauh lebih tinggi daripada 2 di belakangnya. Di depan aula terdapat 18 tiang besar yang terbuat dari emas. Mereka diukir dengan rune padat, dan terlihat sangat sederhana. Pintu masuk utama aula tingginya lebih dari 30 meter, dan seluruhnya ditempa dari emas ungu. Permukaannya juga ditutupi dengan banyak tanda jimat. Namun, pintu di sebelah kiri sedikit terbuka keluar, dan permukaannya hitam legam. Tampaknya memiliki jejak yang jelas hangus oleh api. Aula ini hanyalah jebakan. Tidak ada apa-apa di dalamnya kecuali 2 boneka itu. Leluhur api es melirik ke pintu, dan ketika dia berbicara, dia berkeliling aula dan bergegas ke aula di sebelah kanan. Lu Yuqing tiba-tiba bertanya, "Apakah larangan di aula itu dihancurkan saat kamu masuk terakhir kali?" Leluhur api es berkata, "Apakah kamu ingat bahwa ada 4 dari kita yang keluar dari formasi ilusi? 2 lainnya meninggal di aula itu." Leluhur Ichi Flame tidak berbalik saat dia berbicara. Wajah Lu Yuqing sedikit memucat saat mendengar ini. Mereka bertiga tidak mengatakan apa-apa dan dengan cepat tiba di depan aula di sebelah kanan. Aula ini terlihat lebih kecil dari yang sebelumnya, tetapi tidak ada perbedaan bahan yang digunakan, dan gaya rumahnya pada dasarnya sama. Satu-satunya perbedaan adalah pintu aula ini tertutup rapat, dan rune yang terukir di atasnya masih utuh. Leluhur api es memandang Han Li dan berkata, "Rekan Han, tablet batu yang merekam paruh pertama seni bintang surgawi besar diperoleh dari aula belakang aula ini. Adapun separuh lainnya, itu juga ada di dalam." Han Li mengangguk dan bertanya, "Saat itu, kamu tidak dapat mengeluarkan metode kultivasi lengkap sekaligus. Agaknya, ada yang aneh dengan aula ini, kan?" Leluhur api es mengangguk dan berkata, "Ya, ada boneka tembaga dengan kekuatan dewa emas awal yang menjaga aula ini." Han Li awalnya terkejut mendengar ini, tapi sedikit kecurigaan muncul di wajahnya. Dia menatap lurus ke leluhur api es dan berkata, "Maafkan saya karena tumpul, tetapi jika ada dewa boneka emas yang menjaganya, dengan kekuatan Anda sebelum Anda mengolah seni bintang siklus surgawi besar, tidak mungkin bagi Anda untuk mencuri setengah lainnya dari metode kultivasi." Leluhur api es menghela nafas, "Rekan Han benar. Dengan kekuatanku saat itu, aku tidak akan mampu menahan bahkan 1 serangan pun darinya. Karena itu, aku tidak melawannya saat itu. Sebagai gantinya, saya melepaskan beberapa boneka yang saya bawa untuk menarik perhatiannya, kemudian menggunakan harta karun penyembunyian untuk menyembunyikan aura saya dan menyelinap ke aula belakang. Baru setelah itu saya berhasil," desah leluhur api es. Ekspresi tercerahkan muncul di wajah Han Li setelah mendengar ini. Selain dari beberapa jenis boneka khusus atau yang cerdas seperti Taoist Xie, sebagian besar boneka tidak terlalu mahir dalam pendeteksian. Selama seseorang bisa menyembunyikan auranya, dan memahami waktu yang tepat, ada kemungkinan besar bisa menyelinap masuk dan mencuri harta. Namun, ketika saya mengambil lempengan batu dengan paruh pertama seni bintang surgawi besar terukir di atasnya, boneka dewa emas segera merasakannya, dan saya terluka parah oleh 1 pukulan darinya. Untungnya, untuk beberapa alasan, itu tidak membuat saya keluar dari aula, dan saya dapat melarikan diri dengan selamat. Memikirkan kembali sekarang, itu benar-benar bersyukur,
leluhur api es berkata dengan rasa takut yang tersisa ketika dia mengingat adegan itu saat itu. Dari apa yang kamu alami terakhir kali, apa pendapatmu tentang kecerdasan boneka itu? Han Li bertanya. Leluhur api es merenung sejenak sebelum menjawab, meskipun saya hanya melawannya untuk sesaat terakhir kali, saya dapat merasakan bahwa meskipun kekuatan membunuhnya sangat besar, kecerdasannya tampaknya tidak terlalu tinggi. Jika tidak, itu akan terjadi menemukan rencanaku untuk memancingnya keluar. Kalau begitu, alasan mengapa dia tidak mengusirku keluar dari aula kemungkinan besar karena pemilik aslinya membatasi jangkauan geraknya dan memerintahkannya untuk tetap tinggal untuk melindungi seni kultivasi. Dalam hal ini, akan jauh lebih mudah bagi kita untuk mendapatkan bagian kedua dari seni kultivasi, kata Han Li dengan sedikit keraguan di matanya. Rekan Han, apakah kamu mengatakan bahwa kita akan menggunakan metodeku sebelumnya untuk mencuri seni kultivasi lagi? Leluhur api es bertanya dengan ragu-ragu. Itulah yang saya pikirkan. Hanya saja saya membutuhkan kerjasama rekan Daois untuk spesifiknya, jawab Han Li. Silakan, rekan Taois, kata leluhur api es saat dia memberi isyarat mengundang. Han Li kemudian menjelaskan rencananya kepada leluhur api es. Leluhur Ichi Flame mendengarkan dalam diam sampai akhir sebelum berkata, rencana ini layak. Lu Yuqing ragu sejenak sebelum bertanya, Kakak Han, mengapa kamu tidak memasukkan aku ke dalam rencanamu? Mungkinkah Anda merasa kultivasi saya terlalu rendah untuk membantu? Lu Yuqing berdiri di samping dan mendengar rencana keseluruhan Han Li. Setelah ragu-ragu sejenak, dia menanyakan ini. Bukan itu masalahnya. Rencana kami adalah mencuri, bukan menjarah. Oleh karena itu, lebih baik memiliki lebih sedikit orang. Selain itu, satu-satunya harta yang tersembunyi di sini adalah seni kultivasi yang kami berdua kembangkan. Itu tidak akan bermanfaat bagi Anda, jadi mengapa Anda perlu melakukan ini? Han Li menggelengkan kepalanya dan menjelaskan. Kalau begitu, aku tidak akan melakukan sesuatu yang tidak perlu. Mendengar ini, Lu Yuqing mengangguk. Han Li dan leluhur api es masing-masing meminum pil. Setelah menyesuaikan napas sejenak, mereka menaiki tangga batu di depan aula. Prasasti di pintu masih utuh, dan gelombang kekuatan spiritual dipancarkan. Ini berarti penyegelan formasi itu masih beroperasi. Han Li memeriksanya sejenak dan menemukan bahwa itu bukanlah batasan tingkat tinggi yang sulit untuk dilanggar. Karena itu, dia mengangkat tangannya dan 5 bola petir perak yang menyilaukan muncul di jarinya. Dan membanting ke pintu. 2 pintu emas ungu aula itu tiba-tiba terbuka, dan sebuah kawah yang dalam telah tercetak di tempat Han Li menabrak pintu itu. 5 tanda hangus hitam telah muncul di permukaan pintu, dan rune telah direduksi menjadi kekacauan total. Di tengah aula terdapat patung perunggu yang semula duduk bersila. Tingginya sekitar 10 kaki, dan tiba-tiba membuka matanya. Cahaya perak bersinar di dalam. Wajahnya yang sepertinya telah diukir oleh pisau dan kapak tiba-tiba menunjukkan ekspresi marah. Itu membuka mulutnya dan mengeluarkan raungan. Pelanggar akan mati. Mengikuti suara ini, lengan patung perunggu yang disilangkan di depan dadanya terkulai. Ia berdiri, mengangkat kakinya yang berat, dan bergegas menuju pintu aula. Han Li melirik ke dalam, merentangkan kelima jarinya, dan menjentikkan beberapa kali ke arah aula. Cahaya kuning kehijauan terbang keluar dari tangannya dan tiba-tiba membesar di aula, berubah menjadi 7 boneka kera raksasa. Melihat ini, pria tembaga emas gelap itu segera berbalik ke arah salah satu boneka dan menyerangnya. Han Li dan leluhur api es saling memandang dan segera mengambil kesempatan ini untuk bergegas ke aula. Mereka menekan auranya sebanyak mungkin saat bergerak menuju layar besar di belakang aula. Namun, begitu mereka berdua maju selangkah, mereka mendengar rentetan ledakan dari dalam aula. 7 boneka kera raksasa yang dilepaskan Han Li semuanya terbunuh dalam sekejap. Setelah itu,
ada kekaburan di depan mereka berdua. Boneka tembaga itu sudah tiba di sebelah mereka dan meninju masing-masing. Han Li telah waspada terhadap kecelakaan semacam ini, jadi ketika boneka tembaga itu melintas di depannya, dia tidak panik. Dia hanya mengangkat tangannya untuk menutupi wajahnya dan menghadapi pukulan berat boneka tembaga itu. Lengannya mati rasa, dan seluruh tubuhnya meluncur ke tanah, membentur pintu aula dengan keras. Di sisi lain, leluhur api es berada dalam situasi yang lebih sulit. Dia sepertinya tidak mengharapkan ini sama sekali. Pukulan tiba-tiba membuatnya jatuh ke salah satu dinding aula. Punggungnya membentur dinding, dan dia memuntahkan seteguk darah. Setelah membalik, dia menyeka darah dari sudut mulutnya dan menggelengkan kepalanya ke arah Han Li karena terkejut. Situasi kali ini tampaknya berbeda dari terakhir kali. Han Li tidak punya waktu untuk menegurnya saat ini. Dia berteriak padanya, ambil setengah pertama dari metode kultivasi, aku akan menghentikannya. Dengan itu, sosoknya bersinar dan dia berinisiatif untuk menemui boneka tembaga itu. Menurut rencana awal Han Li, ketika boneka kera raksasa memancing boneka tembaga itu pergi, leluhur api es akan bersembunyi di samping layar di belakang aula. Setelah Han Li mengambil paruh kedua dari metode kultivasi dan memperingatkan boneka tembaga, leluhur api es akan menemukan cara untuk memblokir serangan boneka tembaga itu. Begitu dia berhasil mengeluarkan metode kultivasi, leluhur api es tidak perlu lagi terjerat dengannya dan akan segera meninggalkan aula. Namun, perubahan mendadak ini benar-benar mengganggu rencananya. Saat ini, dia hanya bisa memblokir boneka Dewa Emas dan mengulur waktu bagi leluhur api es untuk mencuri metode kultivasi. Leluhur api es memuntahkan seteguk darah dan tidak lagi menyembunyikan auranya. Sosoknya melintas, dan dia langsung terbang menuju aula belakang. Pada saat yang sama dia merasa pahit di hatinya, dia juga bingung. Dia tidak tahu mengapa kecerdasan boneka ini tiba-tiba meroket. Pada saat yang sama, dia juga khawatir Han Li akan secara keliru percaya bahwa informasi yang dia katakan kepadanya adalah bohong. Jika itu terjadi, bahkan jika dia mendapatkan Great Cosmic Origin Art, dia tidak akan bisa lepas dari kesalahan Han Li. Setelah berurusan dengan Han Li berkali-kali, dia kurang lebih memahami temperamen Han Li. Dia tahu bahwa Han Li tidak akan pernah menunjukkan belas kasihan kepada mereka yang mengkhianati atau menyakitinya. Beraninya kamu. Setelah boneka tembaga menemukan gerakannya, ia langsung membuka mulutnya dan berteriak dengan marah. Itu meninggalkan Han Li dan mengejarnya. Leluhur api es baru saja tiba di depan layar ketika suara angin dan guntur bergema di belakangnya. Tinju besar boneka tembaga itu, terbungkus lapisan cahaya putih, sudah menghantam punggungnya. Ambil saja metode kultivasi. Serahkan boneka ini padaku. Saat dia hendak berbalik untuk memblokirnya, dia tiba-tiba mendengar suara Han Li di telinganya. Dia menguatkan hatinya dan tidak lagi peduli dengan tinju di belakangnya. Dia menguatkan dirinya dan melompat ke belakang layar. Tepat saat kepalan tangan boneka tembaga hendak menabrak punggungnya, tubuh Han Li tiba-tiba mulai melilit dengan kilat. Sayap petir di punggungnya mengepak, dan muncul di belakang boneka tembaga untuk memblokir serangan. Dia mengerutkan kening, ekspresinya serius. Dia menyilangkan tangannya dan mendorongnya ke depan pada saat bersamaan. Bayangan hijau berkabut menyembur keluar dari telapak tangannya dan berubah menjadi dua telapak cahaya hijau yang kental, tumpang tindih untuk memblokir kepalan tangan boneka tembaga itu. Suara ledakan keras terdengar. Angin astral yang keras meletus dari antara tinju dan telapak tangan. Aliran udara yang kacau menyebabkan pakaian Han Li berkibar, tetapi tubuhnya tetap tidak bergerak. Hanya lengannya yang ditekuk oleh kekuatan yang kuat dan kakinya tertanam dalam di tanah. Kamu mencari kematian. Boneka tembaga itu marah, berteriak dengan keras dan memadatkan nebula cahaya putih di tinjunya yang lain. Sekali lagi menabrak kepala Han Li.
Han Li meraung dan otot-otot di tubuhnya tiba-tiba membengkak. Lapisan rambut emas tebal tiba-tiba tumbuh di tubuhnya. Matanya bersinar dengan cahaya biru dan dua taring terungkap dari sisi mulutnya. Dia secara mengesankan berubah menjadi kera gunung raksasa setinggi 3 meter. Dia menekan tangannya ke bawah, menekan tinju boneka tembaga sebelumnya. Dia mengangkat tinjunya lagi dan mengayunkannya ke arah boneka tembaga itu. Kedua tinju besar bertabrakan di udara. Cahaya putih yang menyilaukan bersinar terang di antara kedua tinju, membuat raungan yang menggelegar. Gelombang udara mengguncang seluruh aula. Lengan Han Li sedikit menekuk, dan tubuhnya tenggelam 1 inci lagi, tetapi boneka tembaga itu tidak mengalami perubahan sedikit pun. Dari segi kekuatan, Han Li yang menggunakan garis keturunan kera gunung raksasa masih kalah di depan boneka ini. Dia mengerutkan kening dan menarik kakinya keluar dari tanah. Dia melompat dan mengambil inisiatif untuk meninju boneka tembaga itu. Boneka menyusulnya dalam 1 langkah dan juga memukulnya dengan kekerasan yang sama. Tubuh Han Li terbungkus lapisan film cahaya biru kental, dan dada serta perutnya menyala dengan cahaya bintang yang menyilaukan. Aura di sekelilingnya berlipat ganda, dan cahaya menyilaukan keluar dari ujung tinjunya. Sebaliknya, tubuh boneka tembaga itu juga menyala dengan bintik-bintik cahaya biru, sesuai dengan lubang misterius teknik bintang siklus surgawi besar, tetapi jumlahnya jauh lebih banyak daripada jumlah Han Li. Adapun kekuatan bintang-bintang yang bertahan di tinjunya, secara alami beberapa kali lebih kuat. Kali ini, keduanya bahkan belum menyentuh satu sama lain, tetapi hasil dari pertukaran ini sudah dapat diperkirakan. Namun, saat cahaya bintang di kedua tinjunya menyatu dan membuat serangkaian suara gesekan, sosok Han Li tiba-tiba kabur dan muncul di belakang boneka tembaga dalam sekejap. Dia meninju bagian tengah belakang boneka tembaga itu. Hanya ada ledakan yang terdengar, dan sejumlah besar cahaya bintang keluar dari lubang misterius di bagian belakang boneka tembaga, bertabrakan dengan keras dengan kekuatan bintang di kepalan tangan Han Li. Seolah terbakar, nyala api biru besar yang menyilaukan bermekaran. Di bawah pengaruh gaya ini, ditambah dengan tarikan kekuatan tinju boneka tembaga itu sendiri, tubuhnya tanpa sadar terhuyung ke depan dan jatuh. Tinju besarnya juga meleset dan menghantam tanah, membuat raungan yang menggetarkan bumi. Cahaya putih di tanah melonjak hebat, dan seluruh aula bergetar hebat. Debu di atap berdesir dan berjatuhan, dan retakan dalam yang panjangnya lebih dari 100 kaki muncul di lantai. Ketika Han Li melihat pemandangan ini, dia tiba-tiba merasakan ketakutan yang berkepanjangan. Baru saja, jika dia tidak membalikkan roda sejati di tubuhnya pada saat kritis, mempercepat aliran waktu dan menghindari tinju boneka tembaga itu, dia akan terluka parah sekarang, dan salah satu lengannya akan hilang. Namun, yang membuatnya lebih khawatir adalah bahwa boneka tembaga ini benar-benar dapat menggunakan kekuatan bintang-bintang, dan tampaknya ada celah misterius di sekujur tubuhnya, dan kekuatan yang digunakannya bahkan lebih besar dari miliknya. Mungkinkah dia juga mengembangkan teknik Yuan bintang siklus surgawi besar? Rekan Han, aku mendapatkan tekniknya, cepat mundur. Sementara Han Li masih shock, dia tiba-tiba mendengar seseorang berteriak di belakang aula. Setelah itu, sosok leluhur api es muncul dari balik layar. Dia memegang tablet batu abu-abu kehijauan tinggi di tangannya. Karakter segel kuno kecil bisa terlihat samar-samar di atasnya. Tak perlu dikatakan, itu pasti bagian kedua dari metode kultivasi. Hati Han Li tergerak, dan dia mengangguk. Hampir bersamaan, keduanya melintas dan tiba di pintu masuk aula. Dia mengangkat telapak tangannya, dan hendak membuka pintu emas ungu, ketika seluruh aula tiba-tiba bergetar hebat. Semua rune yang terukir di pintu dan jendela tiba-tiba tampak hidup, berputar dan terhubung seperti cacing tanah. Pada saat yang sama, lapisan tirai cahaya emas ungu mulai menyebar dari pintu, jendela, atap, dan tanah,
membungkus seluruh bagian dalam aula. Oh tidak, seru leluhur api es. Saat ini, Han Li sudah kembali ke wujud manusianya, dan wajahnya setenang air. Dia mengangkat telapak tangannya, dan menekannya ke arah persimpangan dua pintu. Di tengah telapak tangannya, 5 bola petir perak terjalin, dan jatuh pada tirai cahaya emas ungu pada saat bersamaan. Pada saat yang sama, tirai cahaya emas ungu yang menyelimuti seluruh aula menyala, dan karakter segel kuno yang padat muncul di permukaannya. Kemudian, cahaya listrik seperti ular keluar darinya, dan langsung menghamburkan bola petir yang dilepaskan oleh Han Li. Cahaya listrik emas ungu yang melonjak dengan keras melahap semua benang listrik perak yang tersebar. Han Li hanya merasa seluruh tubuhnya mati rasa, dan dia hanya bisa menghirup udara dingin. Saat itu, suara dingin tiba-tiba terdengar, mencuri teknik adalah kejahatan yang tidak bisa dihukum. Boneka tembaga itu telah berdiri lagi di beberapa titik, dan berdiri di sudut aula, menatap mereka berdua dengan dingin. Tiba-tiba, sebuah cahaya melintas di matanya, seolah tertutup lapisan kabut putih, dan menjadi keruh dan tidak jelas. Cahaya keemasan gelap di sekitar tubuhnya berangsur-angsur memudar, dan cahaya bintang menyembur keluar dari celah misterius, dan seluruh tubuhnya menjadi transparan dan bercahaya. Bersamaan dengan perubahan ini, aura yang memancar dari tubuhnya juga meningkat tajam, mencapai puncak tahap awal Dewa Emas, hanya selangkah lagi dari tahap tengah. Leluhur api es melirik ekspresi Han Li, dan tiba-tiba berkata, "Rekan Han, bukannya aku menyembunyikan apapun, tapi ketika aku mencuri tekniknya terakhir kali, tidak seperti ini." "Aku percaya padamu," kata Han Li singkat. "Kamu, leluhur api es sangat terkejut mendengar ini, dan untuk sesaat kehilangan kata-kata. Pembatasan di luar aula ini seperti langit dan bumi dibandingkan dengan pembatasan di dalam. Tidakkah menurutmu itu aneh?" kata Han Li sambil menatap transformasi boneka tembaga itu. Mata leluhur api es tiba-tiba menyala, dan dia tiba-tiba menyadari